Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 12 MIPA 7 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Saya Ratu Rucira Akbar dan anggota kelompok saya, Anissa Nasya Salsabila, Cikita Nur Ali Fadilah, dan Syifa Fadilah. Teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Pertama itu ada teori Gujarat yang dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua itu ada teori Mekah, dipercaya tibanya di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga itu ada teori Persia, Islam tiba di Indonesia melalui peran perdagangan asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama ada perdagangan, yaitu saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana atau media dakwah. Yang kedua ada pernikahan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar Muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula para wanita Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsa lokal. Strategi dakwah selanjutnya adalah melalui pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Contohnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Yang keempat ada tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Selanjutnya, kesenian. Kesenian saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Yang kelima, politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu, contohnya seperti di Maluku dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama itu di Sumatera. Penduduk Pasai sangat terkesan dengan kesopanan dan keramahan orang Arab dalam berdakwah. Akhirnya mereka menyatakan diri untuk masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam pula. Yang kedua itu perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini itu para pedagang Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Kemudian sejak abad ke-15, dari tahun 1400 sampai 1500 Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Yang ketiga, Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi, yang dibawa oleh Dato' Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keempat, ada Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara sebagaimana daerah-daerah lain. Pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Yang kelima, di Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai.
Yang selanjutnya ada kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 atau abad 13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Yang keempat, Kesultanan Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Sultan Adiwijaya. Yang selanjutnya, Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan area Penangsang. Yang keenam, Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh, Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, pemerintah dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Yang ke-8, Makassar. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa, Daeng Manrabiat dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai Mangkubumi Perdana Menteri adalah Raja Talo. Yang ke-9, Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abugho. Selanjutnya, gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada gerakan pendidikan dan sosial, mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi kesosial masyarakatan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sekolah Thalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Perserikatan Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis Persatuan Islam. Yang kedua, gerakan politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia, PERMI, Serikat Islam, dan Partai Islam Indonesia atau PI. Keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam di Indonesia dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi atau Barat. Disebut Maghribi karena asalnya dari Persia. Pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau, lahirlah generasi Islam yang tangguh. Salah satunya Raden Fatah, Sultan pertama Demak. Yang ketiga Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku. Yang keempat, Sunan Giri adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. Yang keempat ada Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim Putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang kelima ada Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Muni, juga putra Raden Rahmat dengan pusat kegiatan di daerah Derajat dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. Yang keenam Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Joko Said. Pusat kegiatannya di Kalidangu, Demak, Jawa Tengah. Yang ketujuh Sunan Gunung Jati. Disebut pula Syarif Hidayatullah. Berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Yang ke-8 ada Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. Yang ke-9 ada Sunan Muria, yang berkedudukan di Gunung Muria, dekat Kudus. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara.
Yang pertama, jiwa dan semangat melakukan dakwah dengan kehadiran pedagang Islam dari luar yang telah menyiarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Yang ketiga, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Yang keempat, keterampilan dalam memperkaya khasanah bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. Yang kelima, kearifan para ulama dalam memodifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang keenam, menelisik kultur dan budaya penghormatan para pendahulu dengan memanfaatkan peninggalan sejarah. Kesimpulannya, perkembangan Islam tidak lepas dari adanya peran pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Contohnya teori Gujarat. Pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia dan membawa agama Islam. Ada juga pedagang dari Arab, namanya teori Arab. Selain itu, ada lagi teori lain yang awalnya juga berdagang seperti dengan adanya teori Tiongkok dan teori Persia. Perkembangan Islam di Indonesia juga tidak lepas dari penyebar agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.